أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bang, kok lambe bang? Lagi lampu. Agak lampu. Ulang balik apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الحاضر اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Sadaqallahu ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya cukup jika kamu bersabar, kamu bertakwa. Ketika mereka menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan ilmu ribu malaikat dan memakaikan tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan kemenangan agar hatimu tenang. Hatimu yang tenang itu karenanya Allah, dan tidak ada kemenangan itu selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah membinasakan golongan orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu berada pada surah yang keempat, surah Ali Imran ayat 125, 126 dan sebagian dari 127. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Raya Kalawi beserta jajaran, para buya, para ustadz, para imam, abah-abah tokoh masyarakat, ibu-ibu, para jamaah, kita semua yang berhadir pada malam hari ini, dengan izin Allah kita bisa masuk ke dalam masjid ini. Hari ini, detik ini kita masih berpakai pakaian yang serba berwarna-warni. Di satu saat nanti Bapak Ibu kita akan masuk ke masjid ini tidak lagi berpakaian seperti ini. Pakaian itu adalah pakaian kebesaran orang-orang yang mau meninggalkan dunia ini. Pakaian itu adalah yang tidak ada sakunya, tidak ada jahitnya. Pakaian itu banamo
namanya Pak, kain kafan. Ya Pak. Satu saat nanti akan datang masanya kita tidak lagi berjalan, tapi kita dibawa oleh pundak-pundak yang kuat. Kita tidak dengan kendaraan mewah kita. Kita tidak dengan mobil anak kesayangan kita. Tapi kita berada di atas keranda. Kita datang Bapak Ibu bukan pergi sholat. Kita datang ke masjid ini bukan mendengar pengajian, tapi kita datang ke masjid ini adalah untuk disolatkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat, satu waktu, satu hari kita akan menjalani itu. Maka untuk itu Pak, selagi masih kuat, selagi masih sehat, jangan patuluan sholat di rumah. Apalagi apa-apa, karena yang sholat di rumah itu Pak hanya laki-laki soleha. Ya Pak, siapa sholat di rumah? Laki-laki soleha. Kalau laki-laki soleh, sholat di masjid. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan dengan nikmat Allah? Karena yang tahu Bapak Ibu, semakin bertambah umur, semakin dakik masuknya meninggalkan dunia. Maka Ali bin Abi Thalib mengejek, Pak, aku tidak takut hidup di dunia. Aku juga tidak takut nanti di padang mahsyar. Tapi yang aku takutkan nanti ketika aku berada di kuburan. Pak, takut kata Ali, Pak, karena di kuburan tidak ada kawan. Ya, Pak, di kuburan indah anu nangka menolong. Sasantiang awak, sahebat awak, sakayu awak, Pak. Ibu, kita akan ditinggalkan sendirian. Sekalipun biasanya hari-hari kita dikawal, punya sopir pribadi, kamasuk oto pintu dibukaan, katurun oto pintu dibukaan, ditunggu. Kalau tidak itu acara tidak dibuka. Tapi demi Allah akan tiba masanya kita tidak lagi ditunggu, ditemani, tidak ada ajudan, tidak ada sopir, tidak ada sekretaris pribadi. Kapan itu Pak? Ketika di dalam kubur. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak memikir itu Pak. Orang lebih banyak berpikir masa depan juga. Padahal Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu orang manusia pun yang hidup melantah dunia ini. Tidak Pak. Apalagi umat Nabi Muhammad itu umurnya berapa? Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada apa yang lewat 70 hari ini lewat 63 dan sawit bonus. Ya Pak. Kabar mau apa? Ini nak takutlah Pak iyo. Kalau macam lihat wajah apa masih bisa aja bini gak cek lain. Ya Pak. Ada kecil salah Ustaz. Umur bulan 70 lebih. Baru hitam ya rambut apa? Karena rambutku sekali sebulan aku bikin Ustaz. Itu apa? Rambut kuliah dicat, tapi warnanya tidak kuliah hitam. Kalau kamancat rambut itu warnanya tidak boleh hitam. Bapak tidak boleh hitam Pak. Lupa diri ya Pak. Dicatlah warna. Tapi kan tak mungkin. Tapi rancak loh Pak, makin banyak nyumput dia itu Pak, makin banyak sadar Pak. Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itulah yang membuat kita semakin terasa. Ada Pak. Biasanya apa-apa ada yang menyandar. Ini yang bercadek lah banyak yang menyandar ya Pak. Kok duduk lah mau jual. Kok matung mulai kabua. Kok makan ala buah.
Samantalai ini Pak. Dan karena kau masuk kubur, ikut nak kawak kaji kini Pak. Bahawa bisa tak gelisah. Apa ibu? Layan bapak ibu macam lihat orang kayu dikawan di sampah di kubur. Ada. Layan do ibu macam lihat pejabat mati dia lah kuburannya dah. Kini bekal pula Pak. Anak kawak kaji, jangan do rasa gelisah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paham Bapak Ibu? Beda orang beriman dengan orang kafir Pak. Orang kafir menunggu kematian itu dengan kegelisahan. Coba lihat, ini kan sedang terjadi perang antara Iran dengan Amerika Pak. Kecil tentara-tentara Amerika Pak, mencibir-cibirnya Pak. Ketakutan. Bapak takutnya Pak. Ada yang takut itu Pak. Rohnya. Karena Tuhan tidak Allah. Karena itu salah. Berbeda orang beriman Pak. Orang beriman di medan perang itu bukan ketakutan, tapi ditunggu. Hari ini Pak, sudah ada namanya Abu Jibril, orang yang paling ditakuti di perang Irak. Badannya gadang, tidak ada rasa takut, membunuh bala tentara kafir lah ribuan. Sakitnya pun tidak terbetik Pak, rasa takut. Awak apa ibu sakitnya so baru gampo, langsung camehnya Pak. Buktinya Pak, dia tekanannya Pak 2009 kan? Keluar di media televisi Pak. Ada orang sedang cie-cie amuknya di M Jamil tu Pak. Ketika orang pun terjadi Pak bisa berlari. Jumpa cian, abu impusnya Pak berlari. Jalan pun 8 mo Pak. 8 mo jo auto di kendaraan jo orang yang dari Pasaraya arah ke kampus Unan. Tiba-tiba tak ada jalan Pak. Ada orang nekat Pak. Ini tak lihat ke jembatan lagi, tapi lewat turun ke bawah. Iya kakek dia, ibu dia dalih. Setelah reda, balik ke situ lihat Pak. Pikir oleh tahu itu Pak. Anak mau tu Pak. Namanya Pak The Power of Kepepet. Di kekuatan Pak tibo ketika nanti lari, nanti bisa bawa motor ke bawah, akhirnya tidak bisa. Kira bapak ibu hidup pula, bahas supaya hidup bawa datang satu, karena yang dapat. Akhirnya Allah diawali ayat 4, Masya Allah Pak, kata Allah, walaqad nasarakumullah, Allah menolong. Siapa ditolong Allah Pak? Yang ditolong oleh Allah adalah orang beriman. Pak menjawab pertolongan Allah Pak. Satu, awal dan pernah merasuk baliang kayu, baliang hebat, baliang santiang, Pak. Sia salah mongko Pak. Itu lihat ibu tidak tahu orang melawan Amerika dan semua. Hari ini orang miskin melawannya. Ya Pak. Ini Bapak. Jangan pernah merasa hebat, merasa santiang, merasa labian. Karena yang mulia mengatakan itu Bapak Ibu. Hanya 3 saja. Satu, aku kata aku tadi Pak. Ambo, kalau tidak dia ambo, yang mulia mengecek itu siapa? Satu, Allah. Maka Allah mengatakan ana Allah, akunya Allah. Yang kedua Pak, Fir'aun. Tidak, aku Fir'aun, ana Rabbul A'la, adik Tuhan yang paling tinggi. Tidak. Yang ketiga,
syaitan. Ya Pak. Jadi kalau satu loa saya, dia aden, kamu saji kau gagah den, masuk awak cik tu Pak. Ya kan? Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak mengatakan saya, tidak mengatakan lebih, tidak merasakan segala-galanya, apa yang timbul dalam hati kita Pak? Kita menjadi orang yang tenang. Satu kali Pak, ada seorang sahabat bertamu ke kawannya di sebuah masjid di puncak menyalang layang Bogor. Masjid itu Pak berada di sebelah kanan. Musajid itu orang singgah di situ Pak. Singgah seorang apa-apa. Dia ingin sholat, kira nampak dia nyobok. Kawan nyobok Pak, sama karajunya dulu. Nyo cari kawan nyobok. Mama rahasia-rahasia WC. Cuma rahasia sampai bau dua. Tak lanjut, teman, woi kawan, ciku awak kini, iyo. Jadi awak garing sih kau, iyo. Lebaran apa no? Langsung dia, tak ada kan boleh. Bau sahur dulu lebang perut. Rasa-rasa Pak prosesnya Pak Ibu. Dari sampai bau dua Pak masuk ke dalam masjid itu. Coba tanyalah kelas seseorang anak muda. Itu bapak yang membersihkan WC itu udah lama kerjanya di sini. Bapak yang mana Pak? Itu ada dia sendirian. Sebelah ciri-cirinya Pak. Oh, gimana tuh Pak? Oh itu teman saya. Kasihan saya lihat dia. Gak jadi garing begini. Dulu sahurnya luar biasa. Dulu Jaya, teman saya, anak kecil nak berdoa. Kira nak berdoa tadi sama yang tadi Pak, imam yang saja. Maaf Pak, maaf ya Pak. Yang membersihkan WC itu, yang membersihkan tempat duduk itu bukan dari masjid, tapi itu yang punya masjid. Langsung tanya Pak. Tak tahu mengicet itu. Bapak tanya, karena lain buruk. Itu Pak, Ucuang bisa dikunci, tangan bisa ditahan, kaki tak bisa ditahan. Bisa ditahan. Ada cie yang tak bisa ditahan Pak. Ada Pak. Oh, pikiran tidak muncul tak mengecek dulu, tangan tak mengarik, kaki tak bergerak, tapi pikiran tarui bergerak. Maka dia dimuliakan oleh Allah. Orang yang mengatakan tadi tidak ada apa-apanya dia. Kadang-kadang awak tak tahu Pak, kironya orang yang balik. Nah, jadi jemaah jangan pernah merasa lebih. Anak awak bangga Pak. Coba tanya aku Bapak Ibu, anak ibu bangga, mulai dari kepala sampai tapak kaki, WC sejadah. Tidak Pak, kepala bakat tombe, tidak Pak. Turun kata lingo, ada aku. Turun ke manto, di manto. Turun ke muncung baciri. Jadi apa? Alai buku baciri alai sampai ke bawah anda dibanggakan. Maka orang-orang yang hadir dalam pengajian sifat berbeda ada perubahan. Tidak rusuh di orang lain, tidak risau di orang lain, tidak mencari orang-orang. Ada mencari aku. Ini tidak gitu. Maka seorang anak kecil masuk ke dalam masjid, kecilnya orang tuanya Pak. Besok aku nggak datang lagi ke masjid. Kenapa gitu nak? Ternyata orang di sana main HP, di sana orang bercanda, di sana orang bermain. Sementara di sini ada orang yang sholat. Kata emaknya, nah
Coba kamu bawa air ini keliling dalam masjid. Ya bawa lah Pak. Tapi syaratnya nak, air ini tidak boleh tumpah. Dia membawa air mau mereka Pak, ya buka kupingnya bawa. Tapi itu takut Pak, kok terserah. Sampai di titik tadi balik. Apa yang kau rasakan? Masihkah kau melihat orang yang main HP? Masihkah kau melihat orang yang bercanda? Masihkah kau melihat orang yang main-main? Enggak Mak. Kenapa kamu tak nampak? Karena orang di dalam itu aku fokus dengan apa yang aku bawa. Jadi Pak, awak kalau fokus diri awak Pak, nak nampak orang-orang, nak nampak jawab. Awak fokus diri awak Pak, Pak diri awak nak baik, Pak awak paling awak nak elok, bawa hati awak nak tanam, jangan awak cari orang. Kalau tak cari orang Pak, kadang-kadang merasa lebih baik awak. Segala rasakan ini. Kalau rasa tadi hadir Bapak Ibu, apa yang terjadi Pak? Ada kesombongan. Ya maka jemaah yang karena itu fokuskan diri kita. Kalau awak lah fokus, mana awak kamu saji? Karena itu awak tak baik duduk santai. Duduk awak duduk ubi. Baru duduk ubi Pak. Duduk yang mengham. Ada dua pulang satu ilmu. Yang kedua ketenangan. Bapak Ibu, kalau itu terasa Pak, ada kedua Pak. Nangkan ubah semua menyiapkan bekal. Ada kata dua yang paling mahal. Ada dua. Satu iman, tak bisa dibagi. Iman tak bisa diwariskan. Aku jadi bicara iman itu bagikan mutiara Pak. Iman adalah mutiara. Mahal, tak bisa diwariskan. Tapi tak bisa diwariskan Pak. Tak bisa diwariskan dari seorang ayah yang soleh. Pak iman tadi Pak. Iman tadilah yang membuat ketergantungan wahyu Allah. Jadi apa-apa supaya pikiran lain, tak ada ucapan lain Pak. Sepanjang jalan banyak istighfar. Ya teh motor kapai itu bisa kita. Aku lah mencoba dulu itu Pak. Aku pergi pengajian karena masalah ya Pak. Aku bawa auto, kawanku lalu di belakang. Ketika bawa auto itu Pak, Masya Allah, tiba-tiba di muku Kapolres Solo itu Pak, kabupaten yang di Arsuka itu Pak. Tiba-tiba tu nama bawa pakai lo sudah kelurah Pak. Lama putar punya tak lewat dia Pak. Untuk ni cik Pak, untuk lewat tu dari buku. Wah ada dari buku lah habis. Ada kata Astagfirullah, Astagfirullah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Para dia tu dari level. Coba jawab. Ustaz, aku kamu ada betul Ustaz. Allah masih menolong awak nak jadi masuk. Pak aku mendigo Ustaz. Allahu a'lam bissawab. Aku nak tahu tadi. Tiba-tiba tunggu aduk sekelurah. Padahal aku putar sendiri. Tak abadi. Kata ketika awak beristighfar sedangkan jalan. Apa yang duduk menjalankan lalu. Apa yang Allah berikan? Allah turunkan ribuan malaikat. Maka Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang salah, ada hal yang kosong, waktu yang kosong, jangan buang-buang. Awak duduk di ubi tadi. Dan dia hendak buka itu. Apa kebiasaan aku nak kata Pak? Mampu banyak istighfar. Sudah tu mampu banyak membaca buku kalimat syahadat. Sudah tu aku tambah Pak salawat Nabi. Sudah tu aku tambah mendoakan makmum. Aku doakan kaum muslimin. Aku doakan anak dan keluarga aku. Aku ulang balik Pak. Ulang balik. Tak terasa Pak dakik sudah memani sudah. Anak berasukan Pak. Pertama tak ada lain negatif-negatif dan pikiran. Kalau lah tak lain negatif Pak, apa yang terjadi Pak?
sepanjang gerak-gerik awak itu menjadi bekal. Itu Bapak Ibu, kata seorang ulama besar Pak Ibnu Taimiyah, ada orang nanti Pak di akhir hayatnya Pak tidak bisa membaca la ilaha illallah, lidah dikalukan dan Bapak dikalukan. Bahasa sukunya betul Pak, dibelokan periode dua Pak penyebabnya. Aku datang ke rumah sakit Acok Pak. Baik mengapa? Baik marukia orang-orang yang sekarang mau dari agak saya buka cik susah. Dan aku pernah melampai Pak, orang tua ibu mama dari yang punya alhamdulillah. Itu dalam keadaan tak sadar Pak, tapi ibu Pak connect, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam ibu, aku bacakan ayat Al-Quran jadi. Padahal ketika tak lupa, tak sadar ibu. Coba ibu baca la ilaha illallah, padahal giginya tak lupa. Ibu gigi palsu juga. La ilaha illallah. Jadi apa penyebabnya? Dua, karena ada berapa? Satu, orang yang akan dikalukan lidahnya, orang yang suka bergibah, alias memuja, alias memakai cian orang. Cik dan nama tu anu lainnya apa? Di mana dua nyu memakai cian orang. Dek saking pandainya nyu memakai cian, nyu tambah lo bumbunya. Siap nyu tambah bumbunya Pak, nyu agia lo pelamaknya. Sudah lo nyu agia pelamaknya nyu agia lo penyedapnya. Saya orang tadi Pak batu-batu paham. Seolah-olah akhirnya darinya bagi bah tadi orang yang tak banci-banci ke orang yang gibah, orang yang tak berang-berang dek gibah. Saya Bapak Ibu padahal salahnya tak kadang Bapak, tapi dek gara-gara pagunjangan pagi bahan pagi cian tadi akhirnya orang banyak berang. Jadi apa-apa ibu-ibu kalau awak di pengujian orang bersyukurlah Pak. Berarti apa viral. Ya Pak. Jemaah muliakan Allah. Yang kedua, itu apa? Yang membuat lidah bukan lupa. Aku tadi Pak Seliwo ya Pak. Yang kedua suka memfitnah. Ad-nafar nampak cian yang tidak adu, ulang balik bu, yang tidak adu tapi awak adu-aduan, wak tambah lo rancak-rancak, wak bungkuh lo juga adu elo-elo, sudah tu awak ke parfum yang harum. Saya gosip semua orang mendengarkan fitnah tadi. Patuhilah. Kiranya dan dua pola penyebab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya itu tidak terjadi, apa langkah? Satu, kalau kita dari fokus dengan berzikir kepada Allah. Oke, awak sampai jam berapa? Jam berapa? Jalan Isyak. Berapa minit lain? Balik lah. Hampir. Kalaulah awak apa ibu fokus je bekal nang awak bawa Pak, tak takana orang lain Pak. Sama Pak kecek aku tadi Pak pas kampung 2009. Bang aku nyelarian tak buang.
Bako larian apa yang fokusnya, bako bisa nanya onda di dalam pendapatan. Karena nunjuk fokus pak, bakanya nak selamai. Tak takana yang lain itu. Awak kalau fokus bapak ibu ke tujuan awak akan pernah bangun yang awak tak pernah. Awak sibuk jadi dia. Maka tadi sepanjang jalan dia telepon ditampai dua dimampukan apanya lah itu. Itulah bekal awak yang sebenarnya. Dan tahu bapak ibu, ada tiga hal yang kami yang bapak. Ketika awak bayi bisa, satu warna lihat, tahu tak malu. Untuk rancak, aduh binang tua pak sabale hidup tu, mantan apa? Tapi apa nak boleh naik orang? Ibu nak boleh naik? Untuk ibu lalu di bawah tu, bawah apa? Di bawah Menara. menara. Betul. Ingin ikut naik, ibu balik binang tua pak, ibu balik naik yang ini. Tambah tu sana. Tak boleh masuk ke padang perkumpulan hanya sampai jalan saja. Dia tak. Baik kau tu pulang cik apa? Dan nak tinggal. Nah, yang kedua, wa ahliha. Kamu batang pak 2 hari yang lalu pas menjelang maghrib itu, sudah maghrib malam seseorang di rumah sakit. Baru datang baca dia baru baca ayat pak. Setelah merukiah pak, tanam ialah tanam pak. Orang azan maghrib kami pergi solat pak. Selesai kami solat tu, anak solat, anak kerja anak, mama gagal jantung itu tak menarik. Kami bekerja katanya pak, ibu di lantai sampai kerana kita sedang bekerja. Kerja aku ke suaminya, Haji lahirkan. Kalau dia lah malam-malam pak, menemani suami istri, bapaknya Ustaz saya tolong pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dokter kerja dulu pak. Saya lihat dokter direkam balik dan sekarang kalau sudah tu dibuka atau tergulung tisu pak yang dikuang atau dan sampai yang ibu sudah berpulang. Anak ibu anak selai memanggil, ibu anak selai merawat ada jangan siksa dengan air mata. Pulang ke rumah, ibu di rumah sudah bagi dimandian, dikapani, terus disolatkan di antara rami-rami. Pertanyaan bu, ada anak yang sayang lain kawannya pak. Bakal tu apa itu? Dia lampiak dulu apa? Lampiak panggung biawak tu pak, dibawa pulang. Apa? Kita tinggal. Dia dah anak, famili, keluarga, sana, tiba, bisa sama-sama jemaah di situ mantan apa? Surah Allah kita ketiga. Yang ketiga bu, wa amal pak tak bisa dipilih pak. Tak bisa elok sudah bawa. Elok di buruan dibawa. Dulu bercakap, dulu mengalir, mengincu, dulu jadi pejabat, mencilok. Dulu rumah tangga orang pak rusak, anak orang pak adu-adu, ada lain dibawa. Amal kita tidak ada. Anggota itu apa ya? Awak lah dalam. Karena awak lama
kubur Bapak Ibu, siapkan bekal semaksimal mungkin. Bekal kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia wala tanah anak kata Allah tadi Pak, walitatma'inu qulubukum bi, Allah hadiahkan ketenangan dalam hatiku Bu. Gak ada gelisah, gak ada takut, gak ada resah. Satu kali aku melatih seorang apa-apa, tersenyum Bu, Pak, anak kecil, alhamdulillah, telah timbul malaikat, ya Allah. Senyumnya Pak, Bapak senyum ayah kata istrinya, rancak banget tampaknya. Ibu jangan ingat-ingat, ayah dulu bayi. Beku kecilkan awak, karena anaknya udah beranak Pak, seorang laki-laki. Kecilkan si adik aku ingin mami sholat jenazah ayah. Kira anaknya Pak masih di jalan dulu, ya, jangan ingat-ingat. Dan akhir-akhir itu Pak, ngelipir tangannya Pak, mengucapkan kalimat iya. Kira itu Pak, mungkin saya membawa dan punya impian. Harusnya Pak, bawa punya impian seperti ini. Pak, kalau dunia bawa punya impian, akhirat Allah. Maka untuk itu bagaimana? Rencanakan yang terbaik. Jangan tiba-tiba Pak, rencanakan yang terbaik sesuai kita menyiapkan hidup dunia kita yang baik. Dulu tidak punya pasangan, punya pasangan. Dulu tidak punya anak, ini punya keturunan. Dulu tidak punya cucu, ini punya cucu. Dulu tidak ada punya rumah, punya rumah. Dulu berjalan kaki atau naik sepeda, dari sepeda Honda, motor sudah tua. Itulah planning hidup awak di dunia. Akhirat awak pada maka programlah diri sebaik-baiknya, karena kita tempat kita Pak, pilihan masa depan kita hanya dua Pak. Mana yang dua itu Bu? Satu, al-jannah. Yang kedua, an-nar. Keduanya khalidina fiha abadan. Keduanya salam. Masuk ke neraka, mau masuk ke surga, khalidina fiha abadan. Amak kau Pak, awak nak siku masa depan awak. Awak nak siku tinggal awak Pak. Siku sampai meninggal awak. Sampai awak bayi di siku Pak. Amak kau jemaah muliakan oleh Allah. Tak perlu awak baparangai macam-macam. Karena dulu Pak, nagilo marusak orang sekarang jauh Pak. Mulai jadinya dari tanah apa Pak? Tanah kalulu. Pak, ada nagilo mapa takui orang sekarang Pak. Mulai jadi dari tanah kuburan. Kalau ada yang ubi balaju Pak, mungkin jadi mulai jadinya dari tanah bangsa. Pak, banyak orang banyak elok, boleh dari tanah yang suci. Dan dapat masuk ke itu insyaallah. Semoga bermanfaat. Karena elok, apa yang sampaikan Bapak tadi, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan waktu untuk awak bisa mengamalkan. Semoga pada pekan bulan depan bukan yang ketiga dikenal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.